Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali di tema 1 subtema 2 pembelajaran keempat. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa Bata. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Coba kita lihat di layar HP kalian atau di buku tema kalian. Di sini ada bacaan tentang makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nah, menurut kalian, kira-kira apa yang terjadi pada Edo? Coba kalian tebak-tebak dahulu. Sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya. Kalian sudah punya jawaban masing-masing. Oke, saatnya kita lanjut ke halaman. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, apakah pagi tadi kalian sudah sarapan? Nah, sarapan itu penting untuk kita. Makanan itu adalah sumber tenaga kita. Jadi kita harus sarapan agar kita bisa fokus. Nah, di sini Edo juga bangun kesiangan. Bagaimana agar tidak bangun kesiangan? Kita harus tidur cepat. Jam 9 itu adalah maksimal kita tidur. Ya, harus jam 9. Jangan lebih dari jam 9. TV-nya dimatikan dahulu. Pokoknya jam 9 sudah harus tidur. Setelah itu kita jawab pertanyaannya. Ini di halaman sekarang ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara yang tadi? Kemudian yang kedua, mengapa Edo mengeluh kesakitan atau mengadu kesakitan? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh teman-teman Edo saat kesakitan tadi? Nah, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu, berikutnya ada 4 soal lagi. Nah, apakah nomor 4 ya? Apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah atau sebelum melaksanakan aktivitas? Silakan dijawab. Jika kalian menjawab tidak, apakah alasannya? Jika kalian menjawab iya, apakah alasannya juga? Dan tuliskan makanan apa yang kalian makan saat sarapan tadi. Kemudian yang terakhir, nomor 7. Apakah makananmu tadi yang kalian makan itu sudah bergizi? Sudah sehatkah? Sudah termasuk keempat sehat 5 sempurna? Silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian ya. Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing ya. Jadi entah itu apapun makanan kesukaannya, jadi kita harus saling menghargai pilihan masing-masing, menghargai makanan kesukaan. Kita tidak bisa memaksakan makanan kesukaan kita terhadap orang lain. Tidak boleh memaksakan dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus saling menghargai dari hal yang terkecil ya. Di sini contohnya adalah makanan kesukaan. Misal si A suka bakso, si C suka soto. Si A tidak boleh memaksakan ke si C. Begitu pula si C tidak boleh memaksakan ke si A. Apa makanan kesukaanmu? Nah, apakah makanan kesukaanmu tadi termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Coba kalian tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu itu apa saja. Dan sudah termasukkah ke dalam kelompok makanan yang sehat dan bergizi? Misal si C suka makan
mie. Nah, apakah itu termasuk sehat dan bergizi? Nah, kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian. Sekarang, ketika kita sudah mengetahui bahan makanan yang berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh, olahraga itu juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Coba, ini nanti ada permainan kijang dan rusa ya untuk melatih kekuatan tubuh. Kita simak bersama-sama. Permainan kijang dan rusa. Anak-anak berdiri dalam dua baris. Mereka saling berhadapan-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi dari guru tadi itu adalah pemenangnya. Tapi dikarenakan ini dalam masa pandemi, mungkin kalian bisa melakukan ini di rumah ya, dengan siapa? Dengan kakaknya bisa. Permainan kijang dan rusa. Siap? Konsentrasi kelompok kijang dan kelompok rusa. Kijang. Rusa. Rusa. Ayo konsentrasi rusa. Ayo konsentrasi kijang. Nah, rusa. Ayo. Konsentrasi, sudah menginjak garis, siap kelompok kijang dan rusa. 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 Kijang. Rusa. Kijang. Rusa. Rusa. Ayo konsentrasi, sudah kembali. Konsentrasi. Rusa. 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 Kijang. Rusa. Kijang. Rusa. Ya, siap. Rusa. Kijang. Rusa. Kijang. Rusa. Rusa. Ayo tuh. Siap, kijang. Ayo, rusa. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, permainan rusa dan kijang. Ayo semuanya. Siap, gerak. Fokus. Konsentrasi. Kijang. Rusa. Kijang. Kijang. Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Konsentrasi. Siap. Siap. Rusa. Ya. Rusa. Kijang. Kijang. Rusa. Ya. Kijang. Rusa. Ayo konsentrasi. Oke semuanya, terima kasih. Duduk. Bagaimana perasaan kalian setelah bermain? Menyenangkan bukan? Nah, apakah kalian itu kuat melaksanakan gerakan tadi, melompat ke belakang ke depan? Nah, makan dan berlatihlah secara teratur agar kekuatan dan daya tahan tubuh kalian bertambah. Setelah ini akan ada soal ya dari Bu Pena. Bu Penanya bisa disiapkan. Jadi ada soal dari Bu Pena halaman 40 ya. Kita lanjutkan. Untuk yang Bu Pena, kita langsung bahas ke yang soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Nah, berikut langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama,
tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Dan yang ketiga, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Perhatikan contohnya ya. Paman memiliki dua petak tanah masing-masing seluas 1247 meter persegi dan 1320 meter persegi. Berapa total luas tanah paman seluruhnya? Penyelesaiannya bagaimana? Total luas paman itu adalah A plus B tadi, 1247 ditambah 1320. Agar mudah cara menghitungnya, dibuat dengan cara bersusun pendek. Seperti gambar ya. 7 tambah 0, 7. 4 tambah 2, 6. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 1, 2. Jadi, total luas tanah paman seluruhnya adalah 2567 meter persegi. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 1. Pada saat panen, Pak Budi memetik 1217 apel merah dan 1180 apel hijau. Berapa jumlah apel yang dipetik oleh Pak Budi seluruhnya? Kalau menanyakan jumlah berarti ditambah nggih. 1217 1217 ditambah 1180 1180. 7 tambah 0 7, 8 tambah 1 9, 2 tambah 1 3, 1 tambah 1 2. Berarti totalnya adalah 2397. Itu buat dengan cara bersusun pendek. Kemudian nomor 2 silahkan dikerjakan. Begitu pula kalian mengerjakan nomor 3, 4, dan 5 kan tadi sudah diberi 2 contoh sama Pak Hoirul. Jadi pasti kalian bisa mengerjakan ini. Ya, nanti jangan lupa pakai caranya bersusun pendek kemudian difotokan. Dan berikutnya ini adalah apa ya namanya? Ini menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kalian punya makanan kesukaan apa, kemudian buatlah sebuah cerita ya. Buatlah sebuah cerita. Jadi dua tugasnya yaitu menyelesaikan penjumlahan bersusun pendek dan membuat cerita dengan topik makanan kesukaan. Gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan video dari Pak Hoirul. Seperti biasa, Pak Hoirul akan berpesan kepada kalian di setiap akhir video. Tetap memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan memakai sabun, kemudian jaga jarak aman dengan yang lain. Karena pandemi ini masih banyak ya, belum berakhir. Makanya kita harus berpartisipasi ikut andil memerangi pandemi ini. Jangan lupa berdoa kepada Allah di setiap sholat kalian agar pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa untuk sholatnya tepat waktu, 5 waktu, kemudian murojaah suratnya, kemudian sholat duhanya, dan yang paling penting adalah berbakti kepada orang tua. Apakah kalian kemarin sudah melaksanakan perintah Pak Hoirul yang salah satu tugasnya adalah ketika mendapatkan makanan itu langsung bersyukur dan tidak menolak makanan? Itu juga masuk dalam hal penilaian ya. Sama orang tua itu juga harus menurut, tidak boleh membantah ya. Semua ini pasti kalian lakukan karena Pak Hoirul yakin kalian adalah anak-anak yang sangat hebat sekali. Mumpung kalian di rumah, belajar dari rumah, bantu orang tua. Bisa dengan kegiatan yang ringan-ringan saja. Tidak perlu difoto. Karena Pak Hoirul yakin kalian sudah melakukan. Bisa dengan menyapu,
mencuci piring yang kalian sudah makan ya, kalian makan kemudian kalian cuci sendiri piringnya. Mungkin bisa dengan menyapu atau menyiram tanaman. Hal-hal yang ringan saja, tidak usah difoto, karena semua itu nanti akan dicatat oleh malaikat. Allah juga maha tahu. Untuk kegiatan positif seperti itu tidak usah difoto, tidak apa-apa, karena Allah maha tahu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.